Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku, hari ini saya mendapatkan kiriman video. Saya nggak tahu itu kapan, yang jelas video itu dari ceramah atau dari pencerahan dari Bapak Jenderal Gatot Nurmantio, sosok yang ketika beliau menjabat sebagai Pangdam, saya pernah silaturahim, Pangdam Jawa Timur, saya pernah silaturahim ke kediaman beliau. Dalam pokok, awalnya orang ini sempat menilai negatif terhadap Presiden Prabowo Subianto, dan saya dan beliau bertanya sama saya, Gus, manggil saya sebagai Gus Yasin, saya tanya, jenengan kenapa, kan jenengan itu bukan orangnya Pak Prabowo, kenapa jenengan mendukung Pak Prabowo? Bukankah Pak Prabowo itu ya, Pak Prabowo itu adalah sosoknya itu sama dengan Jokowi. Ya, garis besarnya seolah-olah keberadaan Bapak Presiden Prabowo itu sama dengan Jokowi. Ya, di belakangnya adalah Jokowi, gitu, kepanjangan tangan atau apalah dengan Jokowi. Dan saya jawab bahwa kalau kamu menyamakan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu salah. Saya tidak mendukung beliau di pemilu 2024 kemarin, tapi di 2014 dan 2019 saya mendukung beliau ketika melawan Jokowi. Dan saya mengatakan yang jelas kita melihat perbedaannya cukup jelas, yaitu Pak Prabowo ini bukan bermaksud kasta ya, membedakan kasta atau tidak. Dari lingkup keluarga dengan Jokowi sudah beda, dari lingkup pendidikan juga beda. Beliau seorang dari jenjang karir juga jelas beda. Pak Prabowo itu jenjang karirnya dari TNI sampai Letnan Jenderal lah, saya katakan, menjabat sebagai terakhir menjabat Pangkostrat, Panglima Komando Strategi Angkatan, dan tentulah mempunyai jiwa yang setidak-tidaknya peduli kepada rakyat. Itu yang saya lihat. Dan yang kedua, sedangkan Pak Jokowi tidak jelas pendidikannya, bahkan dipermasalahkan oleh beberapa orang termasuk saya ragukan. Bahkan beliau adalah sosok yang selalu memaksakan, sementara Pak Prabowo tidak pernah memaksakan, saya lihat. Itu perbedaannya. Perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, dalam hal kesetiaan, saya bilang. Dalam hal kesetiaan, seorang Prabowo Subianto, saya bilang, itu sangat setia kepada pengikut-pengikutnya. Kita lihat siapa yang berdiri menjadi anggota DPR dari Partai Gerindra adalah orang-orangnya yang dulu mengikutinya. Kita lihat Fadlizon, mohon maaf nih, Fadlizon, terus teman saya yang cukup saya kenal, almarhum sudah, sampai itu salah satu, ya jelas ada lah ya, yang saya lihat, saya agak lupa kok, tahu-tahu saya lupa, mohon maaf itu. Dan beberapa teman, dan yang terakhir kali sampai lihat, yang dijadikan oleh Pak Prabowo orang yang sangat dekat dengan beliau adalah Bapak Jenderal Safri Samsudin, ya, mantan Pangdam Jaya. Itu beliau di situ mengikuti Pak Prabowo setia, dan Pak Prabowo tidak melupakan Pak Safri. Beda sekali dengan Jokowi. Jokowi orang yang dari istilahnya tukang mebel, pedagang mebel dan sebagainya, diangkat. Saya di sini tidak mengapresiasi PDIP loh ya, diangkat dan dibesarkan oleh PDIP. Tidak, PDIP tanpa Jokowi tetap besar.
Tapi Jokowi tanpa PDIP, dibolak-balik, dipikir sedemikian rupa oleh jutaan pakar, insya Allah tetap dalam kondisinya Jokowi tidak ada nilainya kalau tidak diangkat oleh PDIP. Sekali lagi, PDIP tanpa Jokowi tetap besar namanya. Megawati, saya bilang Ibu Megawati, tetap besar namanya tanpa Jokowi. Tapi Jokowi tanpa PDIP tidak ada apa-apanya. Dari diangkatnya Jokowi sebagai wali kota sampai gubernur, sampai yang sangat fenomenal menjadi Presiden Republik Indonesia ke-7 2 periode, itu semua berkat PDIP dan di backing penuh, mohon maaf, oleh PDIP. Bahkan kadang saya sebagai aktivis itu dukungan PDIP kepada Jokowi itu sudah di luar nalar, sehingga kadang seringkali kebablasan. Mohon maaf saya kalau kepada saudaraku orang-orang PDIP, yang saya lihat dan saya rasakan itu sudah di luar nalar, tapi tiba-tiba dijatuhkan begitu, ditinggalkan begitu saja. Bahkan ya kita kembali lagi, sekarang PDIP seperti dikencingi oleh Jokowi sampai dikatakan, istilahnya kalau tidak akan mungkin menang PDIP, itu keterangan dari salah satu kader PDIP, garis pokoknya tidak akan menang PDIP kalau berhadapan dengan yang namanya Jokowi. Ini sudah kembali kondisinya. Kalau saya melihat Pak Prabowo itu bukan bermaksud dia ada di belakangnya dibayang-bayangi oleh Jokowi, tidak. Pak Prabowo itu adalah seorang tentara yang mempunyai jiwa intelijen. Waktu itu saya katakan, dan beliau untuk meraih kesuksesan, untuk supaya bisa menjadi presiden, ini pun sudah saya rasakan setelah mau pilpres ya, mau mendekati coblosan, itu saya rasakan kenapa kok seperti ini. Dan saya berbicara ketika itu dengan beberapa orang teman ya, yang beliau menyampaikan, dan itu bukan pendukungnya Pak Prabowo. Ini sepertinya Pak Prabowo memang main strategi, dan kita memang belum siap saat itu melawan yang namanya Jokowi. Dan Pak Prabowo mempunyai strategi sendiri dengan terus terang mendekati dengan cara yang bagaimana mendekati Pak Jokowi untuk mendukung dirinya sebagai bakal calon presiden, atau mendukung dia sebagai calon presiden Republik Indonesia. Dan sampai beliau, mohon maaf, dalam posisinya direndahkan oleh Gibran, di mana dikatakannya Gibran pada saat kampanye itu begitu direndahkan. Beliau mengatakan, tenang Pak Prabowo, tenang Pak Prabowo, garis pokoknya begitu, saya ada di sini. Ini anak yang masih bau kencur berbicara begitu, dan Pak Prabowo bertepuk tangan. Inilah dimana saya melihat ketika hal itu terjadi itu, wah, ini strateginya Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak marah, walaupun saya yakin di hatinya sebetulnya tersinggung, karena disampaikan di hadapan rakyat banyak, seolah-olah yang super, yang hebat saat itu ketika kampanye itu adalah Gibran Raka Buming Raka, anaknya Jokowi. Tapi Pak Prabowo, dan sepertinya seolah-olah Pak Prabowo tidak ada apa-apanya kalau dari apa yang disampaikan oleh Gibran. Tanpa Gibran seolah-olah Pak Prabowo tidak ada apa-apa. Tapi ini Pak Prabowo bertepuk tangan. Saya melihat ini ada sebuah strategi tersendiri Pak Prabowo begitu. Tapi yang jelas Pak Prabowo tidak terlalu merendahkan diri, tidak terlalu dalam batas-batas kewajaran. Pak Prabowo sangat jauh dari merendahkan diri. Bahkan ya terus terang di awalnya masih ini kita lihat Pak Prabowo menerima
jabatan sebagai Menhan adalah bagian daripada strategi. Dan berikutnya setelah itu mungkin kemungkinan dia berpikir, dia mencerna, dan akhirnya mengirimkan kepada kirim kepada videonya Bapak Gatot Nurmantio. Dan ini adalah videonya Bapak Gatot Nurmantio. Silahkan tayangkan dan nanti kita bahas ya. Silahkan lihat, silahkan dengarkan, dan nanti akan kita bahas, akan saya bahas setidak-tidaknya untuk setidak-tidaknya mengedukasi jenengan. Ini silahkan. Presiden ke-8 kita ini menerima warisan. Menerima warisan. Warisannya adalah luar biasa. Selama kurang lebih 10 tahun menambah hutang 15.000 kurang lebih. Warisan kedua, dijualnya sumber daya alam ke Tiongkok yang tidak meningkatkan APBN, bahkan sumber dayanya hilang. Kemudian warisannya APBN 90% itu dari pajak. Jadi ternyata untuk hidup bernegara di negeri ini hanya bertompang atau rakyat yang menanggung. Ini sangat luar biasa. Kemudian infrastruktur, banyak proyek yang mangkrak, bandara, bahkan waduk-waduk juga banyak yang mangkrak. Ini Oke saudaraku, jenengan sudah dengar apa yang disampaikan oleh Pak Gatot Nurmantio. Saya tidak bermaksud terus terang posisinya itu saya saat ini itu berada di pihaknya Pak Prabowo. Saya sekali lagi tidak berada di pihaknya Pak Prabowo. Saya tetap kritis, tapi saya harus terang-terang menyampaikan apa yang saya lihat dan saya rasakan. Di saat juga ada yang mengatakan sama saya, adakah kemungkinan jenengan karena khawatir seandainya adanya wakil presidennya Pak Prabowo adalah Gibran Rakabuming Raka, kalau sampai terjadi apa-apa dengan Pak Prabowo nanti yang naik adalah Pak Gibran Rakabuming Raka. Saya jawab iya, itu ada bagian kekhawatiran saya, tapi itu bukan masuk materi pokok kenapa saya mendukung Pak Prabowo. Yang jelas yang saya lihat saat ini, Pak Prabowo sesungguhnya orang yang mengalahkan ambisiusnya Joko Widodo untuk menguasai negeri ini. Sekali lagi, saya dari rangkaian kejadian saya suudzon dengan Pak Prabowo, tapi ketika melihat pidato Gibran di kampanye yang mengatakan tenang Pak Prabowo, tenang Pak Prabowo, saya ada di sini dan Pak Prabowo bertepuk tangan dan sebagainya, saya langsung, otak saya langsung berbicara, ini bahwa saat ini Pak Prabowo telah berhasil. Kita semua kalah dalam posisi untuk bisa mengalahkan Jokowi. Tapi satu orang yang saya lihat berhasil mengalahkan Jokowi, yaitu mengalahkan ambisinya Jokowi untuk menguasai negeri ini adalah fakta. Mau diakui atau tidak, orang itu yang mengalahkannya adalah Pak Prabowo Subianto. Jenderal Prabowo Subianto mengalahkan ambisi dan keculasan daripada Joko Widodo alias Jokowi. Dan setelah itu menjabat, mohon maaf saudaraku, fakta membuktikan hampir, bukan seluruh, saya katakan hampir semua korupsi. Ini belum 6 bulan Pak Prabowo menjabat, keluar dengan derasnya, seperti dibuka oleh Pak Prabowo. Dengan posisi ekonomi yang sedang morat-marit ini adalah, kalau bukan karakter seorang yang berjiwa tentara, seorang yang berjiwa kesatria, mungkin berat bagi saya. Makanya saya selalu mengatakan, kalau ditanya menurut sampean siapa itu Prabowo? Prabowo adalah sosok yang
menerima ujian, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjabat sebagai presiden dan untuk menghadapi keculasan dan ambisi Jokowi juga carut marutnya negeri ini, khususnya berhubungan dengan korupsi. Itu saya sampaikan. Sebagai pendukung Pak Anies, saya mengatakan juga, menurut jenengan, kenapa Pak Anies kalah? Saya jawab, Pak Anies Baswedan yang saya dukung sedang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari warisan hutang, warisan korupsi, dan perlawanan yang besar dari pendukung-pendukungnya Pak Jokowi, supaya beliau sementara ini aman dari gangguan orang-orangnya. Jokowi yang terus terang banyak dalam hal ini melakukan tindak pidana korupsi. Itu yang saya jawab. Nah, kembali kepada video yang dikirimi teman saya tadi, yang alhamdulillah beliau sudah bisa menerima. Kenapa kok saya mendukung Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden Republik Indonesia? Dalam garis pokok pidato, dari ceramahnya, dari tausiahnya, dari pencerahannya Bapak Gatot Nurmantio, saya bisa setidaknya menggarisbawahi sebagai berikut, ya saudaraku. Ini saya garis bawahi. Mohon maaf nih kalau saya harus pakai kacamata. Dari ceramahnya Bapak Gatot Nurmantio, saya menggarisbawahi seperti ini. Presiden ke-8 Bapak Prabowo Subianto, katanya Pak Gatot Nurmantio, mewarisi 5 warisan. 1, selama kurang lebih 10 tahun 10 tahun ya, Presiden Jokowi atau Jokowi menjabat telah menambah hutang 15.000 triliun. Dan saya menilai 15.000 triliun itu ternyata tidak berdampak. Hutang yang menggunung 15.000 triliun ini tidak berdampak sama sekali terhadap ekonomi rakyat. Bahkan ekonomi rakyat nyungsep, mau diakui atau tidak. Silakan oleh orang-orangnya projo, orang-orang yang pro Jokowi, rasakan. Nyungsep senyungsep-nyungsepnya. Pak Jokowi saya menggarisbawahi dari pernyataan Pak Gatot Nurmantio bahwa posisinya di eranya Jokowi benar-benar nyungsep, hutang menggunung tapi rakyat hidupnya nyungsep, dan ini dua-duanya harus ditanggung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kedua, Pak Gatot mengatakan dijual sumber daya alam ke Tiongkok yang tidak meningkatkan APBN, bahkan sumber dayanya hilang. Pertanyaannya, hutang sudah menggunung, APBN dijual, ada tidak sekali lagi berdampak terhadap ekonomi rakyat Indonesia? Tidak ada sama sekali. Kembali ekonomi rakyat Indonesia nyungsep, seperti yang saya rasakan, seperti yang saya lihat, dan seperti fakta Indonesia saat ini. Ini kenyataan. Utang menggunung, tidak menaikkan, tidak dibarengi dengan ekonomi tambah nyungsep. Yang kedua, apa itu sumber daya alam hilang, dijual, hasil dari penjualnya juga tidak ada. Dampak ke ekonomi rakyat. Ini kalau bukan orang yang, mohon maaf, culas, tidak mungkin ekonomi rakyat, mohon maaf, nyungsep, karena ini orang culas yang memimpin sehingga seperti ini. Yang ketiga, kata Pak
Gatot Nurmantio. Ini saya ngomong Pak Gatot Nurmantio loh, saya tidak benar. APBN 90% itu dari pajak. Ternyata untuk hidup bernegara di negeri ini di Indonesia maksudnya Pak Gatot hanya bertopang atau rakyat yang menanggung. Ini luar biasa. Jadi selama kepemimpinan Pak Jokowi ini hutang menumpuk, ya kan? Sumber daya alam dijual ke negara orang lain, ke Cina, ke Tiongkok. Namun APBN-nya ditanggung oleh rakyat. Ini era Jokowi, kegilaan. Rakyat yang seharusnya mendapatkan dampak daripada hutang yang menumpuk dan penjualan sumber daya alam, tapi rakyat malah terbeban. Dan hebatnya rakyat kita tidak berteriak. Mohon maaf, tidak berteriak. Ini kesabaran rakyat Indonesia. Yang keempat, infrastruktur banyak yang mangkrak. Bandara, bahkan waduk-waduk banyak yang mangkrak. Ini fakta, saudara. Utang menumpuk, sumber daya alam dikuasai, dijual, tidak ada dampak kepada rakyat. Bahkan rakyat menghidupi jalannya roda pemerintahan melalui pajak. Ini saya ngomong, Pak Gatot Nurmantio yang ngomong ya, saya sampaikan. Ternyata dari uang hutang dan penjualan sumber daya alam itu masih juga, padahal sudah negara ini sudah ditopang oleh pajak rakyat, masih juga kebangetan. Banyak proyek-proyek ambisius yang mangkrak, saudara. Benar-benar mangkrak. Dan yang perlu kita lihat saat ini, kemarin kebanjiran adalah IKN. Yang dulu katanya gembar-gembar Jokowi itu duitnya tidak akan mengganggu APBN, tidak menggunakan duit APBN. Bullshit, dibohongi kita semua, dibohongi oleh keculasan Jokowi. Dan sekarang terus terang fakta menunjukkan APBN tersedot ke sana, mangkrak lagi dan terancam mangkrak. Nah, yang ini warisannya. Pada tahun 2017, ini kata Pak Gatot, judi online hanya 2 triliun Indonesia, hanya 2 triliun. Tetapi 2023 sudah lebih dari 350 triliun. Naiknya berapa ratus persen, naiknya gila-gilaan. Kok bisa seperti ini memegang negara? Ya, dan yang main adalah masyarakat bawah, rakyat kecil yang, ya mohon maaf, seperti terangan-angankan, seperti dihalu atau dininak-bobokkan oleh yang namanya Jokowi. Dan fakta, ternyata yang bermain adalah kementeriannya di bawah Kementerian Budi Ari. Kemeninfo, Kementerian Informasi dan teknologi kalau dulu saya pokoknya yang jelas di bawah Budi Ari, ketua projo. Kalau melihat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini, kenaikan di 2017 yang sesungguhnya hanya masih berkisaran di 2 triliun, naik menjadi 350 triliun di 2023. Ini karena ada kong kali kong. Patut diduga ada kong kali kong, dan ternyata benar adanya. Ini yang kita pertanyakan sama Pak Kapolri yang sekarang. Kan sudah ada tersangkanya, kenapa sampai sekarang tidak menyentuh yang namanya Budi Ari, ketua projo? Kok kalau dari pidatonya Pak Gatot Nurmantio ini warisan daripada, di mana rakyat saat ekonominya gak karu-karuan karena judi online,
Mohon maaf. Dan ini menjadi beban. Semua lima-lima ini menjadi beban sangat berat dari Prabowo Subianto. Beruntung sekali kita ini. Pak Prabowo bisa mengalahkan ambisi daripada Jokowi. Seandainya itu bukan Pak Prabowo yang mengambil yang mengambil simpati daripada orang yang bernama Jokowi, maka kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena fakta, kasus Rempang, pagar laut, semuanya adalah terbuka di eranya Pak Prabowo Subianto. Ini saudaraku. Maka saya bersenang hati menerangkan ini. Bukan berarti saya adalah orangnya Pak Prabowo. Saya ini memang pernah di 2019 saya salaman dengan Pak Prabowo ketika kampanye, mengikuti Pak Prabowo ketika kampanye, mengikuti pasangannya Pak Prabowo, Bang Sandi, yang kata orang-orang Bambang Tampan itu yang namanya Sandi, Bang Sandi Uno. Saya mengikut terus. Dan insya Allah saya salah satu orang yang terdampak di 2019 ini. Tangan saya membela Pak Prabowo diganti presiden, tapi 2024 saya tidak. Dan terus terang saya mengatakan saya mendukung Pak Anies Baswedan. Saya hanya menyadari ketika melihat Gibran di atas panggung dengan congkak, dengan angkuhnya, mohon maaf ini saya kalau katakan karena saya ini seorang tua, tidak pantas, sangat tidak beretika seorang anak yang masih usia segitu yang maju karena pamannya menjabat sebagai ketua MK, maju melalui tetap saja sebagai praktisi. Saya mengatakan melalui rekayasa undang-undang di mana permainan sedang berjalan, lantas dia dengan jumawa dan congkaknya mengatakan, tenang Pak Prabowo, tenang Prabowo, Pak Prabowo saya ada di sini. Garis besarnya begitulah perkataannya, sampai sekarang membekas sama saya. Bahkan dalam debat dia melihat begini ketika seorang guru besar bernama Profesor Mahfud MD, di mana saya juga termasuk dulu di dalamnya, adalah masuk dalam keanggotaan sahabat Mahfud MD. Sakit hati saya, walaupun saya tidak mendukung Pak Ganjar, saya sakit hati. Apapun beliau adalah orang tua dan seorang profesor yang didengar suaranya. Seolah-olah, itu gila itu. Mohon maaf sampai sekarang saya belum menerima. Dan saya tidak bisa membayangkan kalau saat itu Gibran itu Pak Prabowo tidak berpasangan dengan Gibran, maka yang jadi presiden adalah cukup jelas orangnya Joko Widodo. Mau diakui atau tidak, Pak Prabowo itu dulu berhadapan-hadapan di 2014 dan 2019 dengan yang namanya Jokowi, yang tentu saja beliau tahu, sampai beliau menggebrang, tahu sedikit, tahu banyak tentang Jokowi dan kondisinya Jokowi, karena beliau seorang senior dan internasional, sehingga mungkin atas saran intelnya sehingga beliau mepet saja Jokowi, ambil peluang untuk dekat dengan Jokowi supaya Anda bisa mengalahkan Jokowi. Satu-satunya cara mengalahkan Jokowi adalah mepet dengan Jokowi, dan terimalah Menhan. Ini saudaraku yang bisa saya sampaikan dari rekamannya, tausiah atau pencerahannya Bapak Gatot Nurmantio. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada masih banyak di situ, silahkan. Tadi video yang saya tanyakan itu jenengan telah sendiri, jenengan lihat dan gambarkan sendiri, tapi fakta menunjukkan bahwa Pak Prabowo memang benar-benar
mewarisi, kalau saya bilang, kegagalan Jokowi dan orang-orangnya mengelola negara Republik Indonesia. Dan itu berat, saudaraku, berat. Jangan katakan Pak Prabowo saat ini berada di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Oh tidak, saya yakin tidak. Kalau di bawah bayang-bayang Pak Jokowi, tidak mungkin semuanya itu akan dibuka. Rakyat kita ini disuguhi oleh Pak Prabowo. Ini loh sesungguhnya kepemimpinan Jokowi yang kemarin, rusak, bobrok, korupsi triliunan, ribuan triliun, hutang menumpuk. Kalau kita lihat dari pernyataan Pak Gatot Nurmantio, ya, hutang menumpuk, sumber daya alam dijual, itu duit lagi kan, ribuan triliun juga. Rakyat ekonomi yang sukses, tapi rakyat masih dibebani. Pajaknya digunakan untuk mengelola negara, berjalannya negara kesatuan Republik Indonesia. Dan sudah ekonomi yang musuh semua ditanggung oleh rakyat, jalannya pemerintahan, masih proyek-proyek itu mangkrak semuanya. Yang kita lihat saat ini adalah fakta, mau tidak kita akui, IKN. Celakanya lagi oleh Jokowi, dibiarkan ada seperti pembiaran, dan mungkin memang skenario untuk mendapatkan uang atau apa ya. Kita tahu kasus masalah perjudian ini berhubungan dengan polisi, mau diakui atau tidak. Betapa dalam kondisinya rakyat yang sengsara, yang sudah membiayai pengelolaan, dijejeli dengan halusinasi judi online yang luar biasa naiknya dari 2 triliun menjadi 350 triliun dalam rentang waktu, mohon maaf, 5 tahun. Saya hanya bisa mengatakan begitu. Kenapa ini perlu saya tayangkan, karena untuk saya menjawab, mungkin teman saya sudah sadar, karena ini teman kiriman dari teman saya, menerangkan, sejak mengedukasi. Apa yang kamu sampaikan ke saya ini saya terangkan lagi, walaupun kamu mungkin sudah terima, insya Allah kamu sudah menerima. Ini loh kondisinya pemerintahan Pak Prabowo. Ayo kita dukung untuk Prabowo Subianto dalam jabatannya sebagai presiden menjadi PD, menjadi kuat dengan beban berat ini. Karena terus terang saja Pak Prabowo Subianto ini kanan kirinya bukan oligarki. Oligarki itu masih miliknya Jokowi. Mungkin disentil dengan uangnya orang-orang oligarki, mohon maaf, pemerintahan Pak Prabowo akan goyang. Akan goyang, disentil dengan uangnya oligarki yang tidak karu-karuan. Di mana di negara Republik Indonesia saat ini, mau kita akui atau tidak, orang kondisi negara masih memasalahkan nasab. Di mana juga hukum gagal menegakkan hukum, gagal memerangi korupsi. Rakyat yang sudah kepayaan ini disentil uangnya oligarki bisa goyah, dan situasi bisa chaos. Semoga ini tidak, karena terus terang kalau sampai chaos, yang naik adalah orang, sosok kemungkinan besar adalah Gibran, dan itu adalah anak-anak yang kemarin sore, anak-anak yang menurut saya adalah anak-anak yang beretika. Bayangkan kalau kita ini saya mengatakan sekali lagi ya, bukan karena itu pokok itu. Bayangkan seandainya Gibran naik, apa yang ada di benak kalian, apa yang ada di hati kita semua, yang orang-orang ya dalam posisi, mohon maaf, bukan termasuk dalam londo-londo ireng,
Karena Indonesia saat ini benar-benar banyak londo ireng. Sampean lihat dalam kasus pagar laut, mereka teriak NKRI harga mati, NKRI harga mati, uang haji ditilep, korupsi ugal-ugalan mereka masuk di dalam, di mana banyak uang mereka masuk di dalam dengan berteriak NKRI harga mati, NKRI harga mati. Mohon maaf, setelah dipanggil KPK, setelah dipanggil DPR aja katanya, saya orang yang cinta negeri ini, sebagai orang yang cinta negeri ini, saya akan menggebuk. Padahal ternyata yang tidak cinta adalah yang bersangkutan, yang culas dan mohon maaf hanya mulut doang saja adalah kelompoknya dia, dan mungkin bersama anak buahnya. Karena ternyata ada pagar laut pun mereka diam saja, tidak pernah kelihatan batang hidungnya. Ini nyata, saudara. Ayo kita dukung Pak Prabowo Subianto untuk menegakkan marwah, untuk menegakkan kehormatan, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Tentulah Pak Prabowo masih tertatih-tatih, di kanan kirinya Pak Prabowo itu kekuatannya tidak berimbang dengan Pak Jokowi, mau diakui atau tidak. Saya tetap berkeyakinan semuanya tergantung sama dengan Pak Muhyiddin, semuanya tergantung sama presiden. Tapi kondisinya kita nggak tahu bagaimana. Kalau Pak Prabowo nabrak dengan keras, akankah tidak berdampak kepada rakyatnya, kepada situasi negeri? Dan yang tahu adalah Pak Prabowo, seperti Pak Prabowo masuk ke dalam komunitasnya Jokowi, bahkan berada di bawah sebagai pembantunya Jokowi dan meraih jabatan presiden. Insya Allah saya berkeyakinan Pak Prabowo Subianto dalam hal ini memang ingin berniat menyelamatkan negeri ini. Saya berkeyakinan begitu. Mari, tapi nanti kalau kita lihat sampai setahun berikutnya ternyata Pak Prabowo tidak, ya saya akan turun untuk ikut serta menyampaikan, menyuarakan fakta. Jujur saya juga akan menyuarakan fakta. Alhamdulillah negeri ini masih ada orang-orang kritis seperti Pak Said Didu, seperti Pak Anies Baswedan, seperti siapa itu, Profesor Refli Harun, dan banyak lagi, seperti rakyat-rakyat yang seperti Pak Khalid, Mahesha, adik-adikku Mahesha dan sebagainya, masih seperti itu yang menyuarakan, dan banyak rakyat yang peduli, Mas Yan. Dan itu membuktikan mereka sesungguhnya berada di pihaknya Pak Prabowo. Mereka melakukan begitu karena cinta Pak Prabowo. Mereka tidak, saya yakin mereka termasuk juga Ustadz Edi Mulyadi tidak berkehendak untuk Pak Prabowo jatuh, tapi mereka memperingatkan Pak Prabowo. Hanya caranya saya berbeda. Kalau saya mengatakan mendukung Pak Prabowo karena saya, ya itu tadi yang sudah saya sampaikan, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini mengedukasi jenengan dan membuat jenengan bisa berpikir, atau nggak masalah kalau mau ngajak diskusi dengan saya, nggak apa-apa. Ini datang ke tempat saya di Gria Kebayoran Selatan 7 nomor 18 Karangpilang, Surabaya. Kita diskusi tentang Pak Prabowo, tentang kenapa saya mendukung Pak Prabowo. Ayo, saya tidak membutuhkan apa-apa, saya hanya ingin ikut menyelamatkan negeri ini. Saya tidak membayangkan kalau seandainya negeri ini dipegang oleh benar-benar orangnya Jokowi, maka korupsi-korupsi yang saat ini seperti korupsi di Pertamina, pagar laut tidak mungkin bisa terbuka. Korupsi timah, korupsi pertambangan, bahkan sekarang ini kita tahu ada korupsi di PLN. Itu semuanya tidak akan terbuka kalau presidennya, saya yakin itu, kalau presidennya bukan Pak Prabowo Subianto. Fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kata-kata khilaf dari saya, dan mungkin ada omongan saya yang berbeda dengan jenengan dalam satu sisi, tapi insya Allah dalam sisi lain kita sama untuk mengatakan kita cinta NKRI, kita peduli NKRI. NKRI harga mati bukan hanya sekedar di mulut, tapi di segala apa yang harus kita sampaikan. Oke saudaraku, bersama saya sarankan sekali lagi, selalu saya sarankan, saya tekankan, ayo
kita peduli pada Palestina, insya Allah kepedulian kita kepada Palestina akan membawa dampak yang signifikan di akhirat kelak, di mana kita akan diberikan kesaksian rakyat-rakyat Palestina yang tertindas oleh Zionis Israel. Cinta Palestina, cinta Allah, cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.